Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan refraksi subjektif. Pemeriksaan refraksi subjektif itu merupakan suatu pemeriksaan untuk menentukan secara subjektif visus terbaik dengan kombinasi lensa spherisk maupun silinder, pada keadaan mata tidak berakomodasi. Jadi dalam teknik refraksi subjektif, pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan respon dari pasien untuk menentukan koreksi kelainan refraktifnya. Persiapannya, yang pertama kita lakukan anamnesis, kita tanya keluhannya, sejak kapan, riwayat kacamatanya, sudah berapa lama memakai kacamata, terus kapan terakhir diganti kacamatanya, lalu riwayat keluarga apakah ada memakai kacamata juga. Lalu untuk alat-alatnya kita siapkan trial frame, trial lens, occluder, pinhole, chart yang ditempel 6 meter dari pasien, penggaris ukuran untuk interpupillary distance, lensometer, refraktometer, dan bisa juga disiapkan GCC. Nah, ruangannya itu jaraknya 6 meter dengan iluminasi yang cukup terang. Bisa juga di ruangan 3 meter kita buatkan ilusi seolah-olah jaraknya 6 meter. Nah, jadi persiapan pasien yang pertama kita lakukan adalah inform consent, supaya pasien tidak menghafal Snellen dan tidak mengintip sehingga bisa akurat pemeriksaannya. Yang pertama, kita lakukan visus jarak jauh, kita minta pasien untuk menutup mata dengan tangan atau pakai occluder. Minta pasien baca sampai batas bagian samping Snellen chart jadi numerator. Jarak pasien dengan Snellen chart denumerator yaitu jarak orang-orang normal dapat membaca huruf tersebut. Misalnya 20/60, maka pasien dapat membaca huruf tersebut dengan jarak 20 kaki, sedangkan orang normal dapat membaca tulisan tersebut pada jarak 60 kaki. Nah, setelah dapat visus terbaik dari pasien tanpa koreksi, kita bisa berikan pinhole. Nah, saat kita berikan pinhole, kita bisa minta pasien untuk kembali membaca. Apabila ada kemajuan, berarti kemungkinan besar ada kelainan refraksi. Tapi jika tidak maju, mungkin ada kelainan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, bila maju, kita bisa lakukan koreksi. Untuk koreksi subjektif ini, apabila pasien tidak dapat melihat Snellen dengan huruf terbesar, maka kita bisa lakukan dengan finger counting ya. Hitung jari, kita bisa minta pasien melihat dan menyebutkan jumlah jari pemeriksa. Kita usahakan background yang polos, kita bisa melihat 1 meter, maka kita mundur 2 meter, selanjutnya sampai 6 meter. Jadi bila sampai 6 meter, berarti hasilnya 6/60, artinya pasien bisa melihat dengan jarak 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat dengan jarak 60 meter. Lalu, di mana 6 sampai 60 meter ini setara dengan 20/200. Lalu bila tidak bisa melihat dari jarak 1 meter, kita lakukan hand movement. Berdiri di depan pasien 1 meter, kita tutup mata kiri pasien. Kalau kita ingin memeriksa mata kanan, kita gerakkan tangan ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Lalu kita tanyakan pasien, apakah dapat melihat gerakan tangan kita? Jika bisa melihat, berarti visus pasien 1/300, artinya dia hanya bisa melihat dengan jarak 1 meter, sedangkan orang normal bisa melihat dengan jarak 300 meter. Nah, bila tidak bisa melihat, kita bisa melakukan pemeriksaan light perception dengan memberikan cahaya langsung ke mata pasien. Kita tanyakan bisa lihat cahaya atau tidak. Bila iya, kita tanyakan arahnya. Jadi nanti hasilnya light perception with light projection atau without light projection. Nah, yang selanjutnya, bila tidak dapat melihat cahaya, itu disebut no light perception. Ini dilakukan pemeriksaan yang sama pada mata kirinya. Nah, bila pasien dapat melihat Snellen chart, dan dilakukan pinhole ternyata maju, maka kita lakukan koreksi. Tapi sebelumnya jangan lupa lakukan pemeriksaan interpupillary distance. Nah, pemeriksaan lensa positif dan negatif 0,5 kita tanyakan mana yang lebih terang dan jelas. Bila pasien bilang 0,5, minta pasien untuk baca. Bila hanya maju satu baris, tambah lagi 0,5 jadi -1. Begitu terus sampai batas pasien melihat sudah tidak bisa bertambah maju lagi atau sama saja. Atau malah tambah kabur, misalnya awalnya 20/40, kemudian diberikan 1 sampai 20/25 ditambah lagi -1,5, pasien bilang tidak ada perubahan. Jadi atau tambah kabur, jadi bisa dikurangi ke -125. Tanyakan apa maju atau tidak. Misalnya 1,25 tidak tambah terang sama saja, 1 maka dipilih spherisk terendah yaitu 1, yaitu -1. Jadi ingat kalau yang minus kita pilih yang terendah, kalau plus kita pilih yang tertinggi. Jadi kalau spherisknya positif, maka ambil yang terbesar, misalnya +1. Dengan +1,25 sama saja, maka pilihnya +1,25. Bila belum mencapai target yang diinginkan, yaitu sampai 20/20, maka kita berikan pinhole lagi, sampai dapat 20/20. Nah, kemudian pasien ini kemungkinan besar ada astigmatnya.
Jadi kita lepas pinhole-nya, kita ganti dengan fogging 1 atau lensa positif sampai kabur 2 baris di atas visus terbaiknya pasien. Kemudian minta pasien melihat astigmat clock dial. Kita tanyakan garis yang lebih terang atau lebih tegas. Bila lebih terang di arah jam 3, maka ambil tegak lurusnya yaitu jam 12. Maka aksisnya 90 derajat. Nah, sekarang setelah itu kita cari power silindernya. Kita tambahkan silinder minus 0,5 di aksis 90. Apakah sudah terang? Apakah sudah sama semua? Bila belum, tambahkan silinder 0,75. Nah, bila belum, tambahkan lagi sampai seluruh garis sama jelas dan tegas. Bila sama, kita sudah dapatkan power dari silindernya. Kita lepas foggingnya tadi, kita minta pasien baca kembali sendaran apakah sampai 20/20. Bila sudah 20/20, maka sferisnya sudah sesuai dan tidak perlu lagi dicocokkan. Tapi bila pasien belum melihat sampai 20/20, maka sferis kita ganti dengan refined sferis sampai kita dapat 20/20. Nah, setelah 20/20, itulah resep kacamatanya yang kita perlukan. Misalnya, sferis 1 per silinder minus 1 0,75, aksisnya 90 derajat. Misalnya seperti itu. Lalu kita periksa overkoreksi atau tidak dengan cara duokrom. Di mana duokrom tes ini kita minta pasien melihat ke arah dari tulisan hijau dan merah. Nanti ada nanti kita tanyakan kepada pasien, huruf mana yang lebih terang hitamnya, apakah yang latarnya merah atau yang latarnya hijau. Bila lebih terang di merah, maka tambahkan lensa minus 0,25. Dan bila hijau, tambahkan lensa positif 0,25 sampai 2 sisi yang sama. Jadi red at minus, green at plus. Lalu kita bisa lakukan fogging lagi dengan tambahkan plus 0,75 mata kiri dan kanan. Atau sampai di 20/50. Kemudian dengan occluder pada mata pasien secara bergantian, tanyakan pasien apakah ada mata yang lebih jelas. Jika ada, maka kemungkinan ada overkoreksi. Maka kita berikan lensa plus 0,25 pada mata yang lebih jelas, sehingga kedua mata merasakan sama kaburnya. Nah, setelah itu yang terakhir kita lakukan pemeriksaan visus dekat dengan menggunakan American Standard atau reading card. Kemudian kita bisa minta pasiennya baca tulisan. Bila kabur, berikan lensa plus sesuai dengan usianya. Lalu yang terakhir kita bisa melakukan pemberian resep kacamatanya apabila ada sferis maupun silinder, dan kita jangan lupa untuk mengukur pupillary distance-nya. Demikian pemeriksaan refraksi subjektif yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.